Martabak lumpia telur lagi, Bun. Tapi kali ini variannya beda lagi ya. Dijamin bakal puas banget sama isiannya. Rasanya enak, isiannya banyak, dan padat. Bisa buat ide cemilan saat santai bareng keluarga di rumah, atau cocok juga nih buat ide jualan. Pasti bakal laris banget. Selain bahan-bahannya yang murah meriah dan mudah didapat, cara membuatnya juga gak ribet kok. Yuk kita buat sama-sama. Siapkan 150 gram daging ayam yang sudah dicincang kasar. Ini saya pakai bagian dada ya, Bun. Nah, ini bahan-bahan lainnya. Irisan daun bawang yang banyak, potongan bawang bombay, dan irisan cabai rawit merah. Tapi ini opsional ya, Bun. Panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang bombay sampai wangi. Buat yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Kalau bawang bombaynya sudah harum, baru masukin ayam cincangnya. Tambahkan 1 sendok makan bumbu marinasi. Kalau bunda-bunda mau pakai bumbu kari atau rendang juga bisa loh. Masukin semua bahan lainnya, aduk-aduk sebentar saja. Cukup sampai daun bawang jua layu saja ya, Bun. Lalu pindahkan ke wadah mangkuk. Tambahkan 2 butir telur ayam ukuran besar. Jika telurnya kecil, bisa pakai 3 atau 4 ya, Bun. Tambahkan 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan sedikit garam. Aduk-aduk sampai tercampur semua. Kira-kira seperti ini ya, Bun. Sekarang panaskan pemanggangannya atau bisa juga pakai teflon. Olesi dengan minyak secukupnya saja ya. Pastikan api kompor jangan dihidupkan dulu ya, Bun. Lalu susun kulit lumpianya seperti di video. Pastikan susunannya rapi ya. Lalu tuang adonan telur ayam cincangnya. Sebelum dilipat, rapikan dulu isiannya. Tutup bagian atasnya dengan 1-2 lembar kulit lumpia. Lalu lipat tiap bagian sisinya. Di bagian ini baru dihidupkan api kompornya, tapi kecil saja ya, Bun. Kalau ada bagian yang bocor, jangan khawatir ya, Bun. Langsung dedei rapikan saja, supaya padat. Harus sering ditekan-tekan seperti di video ya, Bun, biar hasilnya benar-benar padat. Kalau bagian bawahnya sudah mengeras, baru bisa dibalik. Tapi perlahan saja ya. Jika ada bagian yang tidak rapi, segera dirapikan sebelum kulit lumpianya mengeras. Pokoknya harus sering ditekan-tekan bagian tengah, bagian tiap pinggirannya. Ingat ya, Bun, api kompor kecil saja, biar isiannya matang merata dan hasilnya lebih padat sempurna. Bikin martabak kayak gini harus sabar banget ya, Bun. Tiap bagian pinggirnya juga harus matang. Caranya seperti di video ya, Bun. Buat yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Kalau sudah matang, langsung diangkat saja ya, Bun. Martabak lumpia isi ayam cincangnya sudah jadi nih. Tekstur kulit lumpianya garing banget. Langsung dipotong-potong selagi masih panas ya, Bun. Tapi dipotongnya sesuai selera saja ya. Aromanya wangi sedap banget, isiannya padat dan matangnya merata. Martabak lumpia ini cocok sekali dimakan dengan cabai rawit, saus sambal, atau dengan kuah cuko yang asam pedas. Makin mantap banget. Bikin ide cemilan lagi yuk, yang simple membuatnya dan bahan-bahannya murah meriah. Cocok banget buat ide jualan. Yuk kita buat sama. Siapkan 3 butir telur yang sudah direbus dan sudah dibelah beberapa bagian. Lalu tambahkan 3 sosis rasa ayam, potong kecil-kecil. Sekarang siapkan wadah, masukkan telurnya, lalu dihancurkan ya, Bun. Hancurkan dengan sendok garpu atau dengan cara yang kalian bisa ya. Buat yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe ya. Terima kasih. Dihancurkannya jangan terlalu halus ya, Bun. Cukup sedikit kasar saja. Kalau sudah selesai, masukkan sosis ayam yang sudah dipotong-potong kecil. Tambahkan sedikit kaldu ayam bubuk, tapi ini opsional ya, Bun. Tambahkan saus tomat sebanyak 100 gram. Tambahkan 150 gram saus mayones. Ini saya pakai mayones yang pedas ya, Bun. Kalau mau diganti saus sambal dan mayones original juga bisa kok, sesuai selera saja. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur semua. Tadi sudah ditambah 4 sendok makan SKM ya, Bun, tapi tidak ke-record. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini ya, Bun. Sekarang siapkan beberapa kulit lumpia, lalu isi tiap lumpianya dengan isian yang tadi sudah dibuat. Untuk isiannya sekitar 1-2 sendok makan ya, Bun.
Lalu lipat tiap bagian sisinya seperti di video. Pastikan dilipat rapat supaya tidak bocor saat digoreng. Ini perekatnya pakai isiannya saja ya, Bun. Nah, ini hasilnya. Kalau mau disimpan di kulkas, baiknya pakai kulit lumpianya double ya, Bun, karena rawan lembab dan bocor. Tapi kalau langsung digoreng, cukup pakai 1 lembar kulit lumpia. Lumpia mayo ini versi yang kulit lumpianya ya, Bun. Tapi kalau mau dilumuri dengan tepung panir atau tepung roti bisa kok. Satu resep ini bisa jadi 10 piks ya, Bun. Tapi kalau isiannya 1 sendok bisa jadi lebih dari 10. Goreng di minyak panas dengan api kompor sedang saja. Langsung dibalik ya, Bun, biar gak mudah bocor. Goreng sebentar saja ya, Bun, cukup 4-5 menit. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Lumpia mayonya sudah jadi, Bun, siap disantap selagi masih hangat, atau bisa langsung dijual dengan harga yang sesuai dengan modalnya ya. Bisa dijual 2.000 atau 4.000 ya, Bun, pasti bakal laris banget. Isiannya enak, pedas manis gurih, lumer banget. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Siapkan 50 gram ikan teri asin yang kering, lalu rendam dengan air panas ya, Bun. Setelah direndam sekitar 10 menit, bilas dengan air biasa sebanyak 1 atau 2 kali. Nah, ini ikan teri yang sudah bersih ya, Bun. Ikan terinya langsung di blender atau dichopper sampai halus. Masukkan 350 gram terigu ke dalam panci. Masukin juga teri yang sudah dihaluskan. Tambahkan 2 siung bawang putih halus. Tambahkan seasoning yang sudah ditulis di video ya. Tambahkan air sebanyak 1 liter. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur semua dan tidak ada yang menggumpal. Setelah sudah jadi adonan yang pas, lalu dimasak di api sedang sambil terus diaduk-aduk ya, Bun. Pokoknya sambil dimasak, diaduk-aduk terus sampai adonannya matang. Pastikan api kompornya jangan terlalu besar ya, Bun, supaya adonan tidak gosong. Kalau adonan sudah menggumpal seperti ini, sudah cukup ya, Bun. Kemudian pindahkan adonan tadi ke dalam baskom lebih besar. Lalu tambahkan 350 gram tepung tapioka. Tambahkan irisan daun bawang secukupnya ya, Bun. Kemudian uleni sampai menjadi adonan yang pas. Nah, ini sudah jadi adonan ya, Bun. Tinggal dikaliskan saja. Kalau adonannya sudah kalis, tinggal dibentuk lonjong seperti di video ya, Bun. Kira-kira seperti ini bentuknya. Lakukan dengan cara yang sama sampai adonan habis ya, Bun. Saran saya pakai sarung tangan plastik supaya tidak lengket di tangan. Nah, ini sudah selesai semua ya, Bun. Lumayan dapat banyak ya. Siapkan panci berisi air yang banyak ya. Jangan lupa tambahkan minyak secukupnya ya, Bun, biar nanti hasil otak-otaknya tidak engket. Kalau airnya sudah mau mendidih, masukin otak-otak secukupnya saja. Lalu biarkan sampai otak-otak matang dan mengapung. Kalau sudah naik ke permukaan, itu tandanya sudah matang ya. Aduk-aduk sebentar saja. Lalu angkat dan tiriskan. Sekarang siapkan tepung tapioka secukupnya saja ya, Bun. Tambahkan garam dan penyedap secukupnya. Ini buat adonan keringnya ya, biar nanti otak-otaknya garing crispy dan tidak mudah lembek. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah selesai, masukin otak-otak secukupnya saja, lalu balurkan dengan adonan kering tersebut. Langsung digoreng di minyak panas ya, Bun. Otak-otak ini selain buat cemilan saat santai di rumah, bisa juga loh buat ide jualan. Jualan di pinggir jalan atau hanya depan teras rumah. Pasti laris banget. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kalau sekiranya sudah cukup matang dan garing, angkat dan tiriskan minyaknya. Aroma ikan terinya menggugah selera banget. Cara makannya bisa dimakan dengan saus sambal, cabai rawit, chili oil, atau dimakan dengan bon cabe. Taburkan bon cabe selagi otak-otaknya masih panas ya, supaya bumbu bon cabenya menempel.
Lalu diaduk-aduk kayak gini, biar tercampur merata dengan daun cabenya. Dijual 1000-an atau 5.000 dapat 4 otak-otak, ini pasti laris banget loh bun. Rasanya pedas gurih, ada rasa ikan terinya yang bikin otak-otak ini jadi makin enak banget. Kalian wajib mencoba resep ini ya.